Sing ngajari nyong biyen cangkem ngapak siapa? Sing mana tongkat kiye. Entus. Salah satu yang saya contoh kenapa saya itu dermawan, almarhum Ki Entus. Yang ngajari saya kalau sowan Habib Lutfi, kalau tabarukan ngasih amplop sendiri abah dan mamah, itu Ki Entus. Abah itu kalau dikasih orang Pak untuk perjuangan, untuk kanjus sholawat, untuk macem-macem. Kalau mamah untuk urusan dapur, itu yang ngajari Entus. Entus itu guru saya dermawan. Entus itu ngaji sama saya kitab hikam. Tapi saya belajar menjadi orang loman kepada almarhum Entus. Makanya kenapa tongkat saya itu banyak dikasih Abah Lutfi, dikasih siapa? Yang sering saya pakai tongkat dari Ki Entus. Ini dulu Pak. Sebulan sebelum beliau meninggal saya dikasih, Gus dipakai. Kenapa? Saya waktu itu habis sakit, saya pengajian sama Abah Lutfi di Tegal, meresmikan masjid. Saya pucat karena saya habis sakit, tongkatnya dibawa untuk bersandar. Maka saya bilang, kalau kamu nggak punya tongkat untuk bersandar, masih ada dia untuk bersandar. Iya. Laka-laka. Ternyata itu pertemuan terakhir saya sama almarhum Ki Entus. Sebulan kemudian beliau meninggal. Sampai saya datang belum dimandikan Pak. Saya datang langsung tak mandikan. Setelah itu saya berjanji, pengajian kemana-mana tongkatnya saya bawa. Tujuannya apa Pak? Kalau pengajian saya ada pahalanya, saya minta sama Allah almarhum Ki Entus dapat jariyahnya. Karena yang ngajari saya loman sedekah itu almarhum Ki Entus. Entus itu kalau wayangan paling mahal dalang se-Indonesia, sedunia itu Entus. Itu putra Tegal, tepuk tangan untuk Tegal. Tegal kan sama dengan Gus Miftah, laka-laka. Itu kalau wayangan li, waktu itu lo yo, Mas Entus itu sudah dibayar 200 juta, 250 juta, 150 juta. Pertanyaannya, apakah uangnya hanya dimakan almarhum Ki Entus? Enggak. Itu dalang-dalang, pelawak, teman-temannya Mas Entus yang nonton wayang, semuanya dikasih uang. Sehingga kadang-kadang tanggapannya 200 juta, yang dibawa pulang nggak lebih dari 50 juta. Sampai dia mati itu nggak punya apa-apa, Pak. Kenapa? Karena dermawan. Betul, Bu? Pas mau nutup lokalisasi apa? Peleman. Kuwi ngajak inyong. Kan inyong kiye ini telembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan akhir orang hidup itu adalah wafil akhirati hasanah. Wafil akhirati hasanah itu pasti wakina adabana, orang-orang yang dijauhkan dari siksa api neraka. Orang itu besok derajat terakhirnya kalau nggak surga ya neraka. Saya doakan masuk surga. Khusus panitia kita doakan masuk surga pertama kali. Berangkat setelah sholat asar. Amin. Jadi bareng asar modar. Surga itu syaratnya apa, Bu? Ternyata surga itu punya syarat. Syaratnya surga itu adalah kematian husnul khotimah. Semua yang hadir mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Saya baru pulang umroh, Bu. Semua yang hadir saya doakan. Mudah-mudahan semua dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Jannah atau surga itu syaratnya harus husnul khotimah. Husnul khotimah itu punya syarat.
apa? Istiqomah. Orang istiqomah itu juga punya syarat. Syaratnya apa? Perjuangan lancar. Perjuangan lancar itu juga punya syarat. Apa syaratnya? Ekonomi mapan. Ekonomi mapan itu juga punya syarat. Apa persyaratannya? Punya usaha, punya pekerjaan. Jadi kalau mau dunianya baik, akhiratnya baik, rantainya itu seperti apa? Punya pekerjaan, ekonomi mapan, perjuangan lancar, ibadahnya istiqomah, matinya husnul khotimah, jannah. Itu rangkaian, Pak. Makanya salah kalau orang mengatakan begini, rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Siapa yang bilang rugi donya ora dadi apa-apa? Masalah. Panitia blubok pengen bikin pengajian. Kalau rugi dunia, ra kuat nyewa tendo, ora kuat nyewa son, ora kuat ngundang kiai. Berarti apa? Di dunia itu harus bahagia, Pak. Dan tolok ukur di dunia itu kebahagiaan salah satunya adalah dengan maisah ekonomi. Pengen ekonominya baik ya harus bekerja, harus punya usaha. Bu, kalau perempuan itu harus bekerja apa enggak? Apa matur sing? Apa itu matur sing? Mangan turu matur sing. Mangan turu. Perempuan itu boleh bekerja apa enggak? Boleh. Perempuan itu harus bekerja apa enggak? Jawabannya enggak. Kalau ditanya boleh bekerja apa enggak, jawabannya boleh. Tapi kalau harus bekerja apa enggak, jawabannya enggak. Soalnya Kanjeng Nabi itu membagi rumah tangga itu dalam dua hal, suami istri. Nabi membagi keluarganya Siti Fatimah urusan dalam rumah, Sayyidina Ali urusan luar rumah. Itu artinya kalau istri itu harus bekerja, lebih baik kerjanya dari dalam rumah. Namanya home industry. Kalau laki-laki harus bekerja. Kalau saya dulu beda, Bu. Saya menikah langsung melarang istri saya untuk bekerja. Maka saya bilang, perempuan itu akan menjadi ratu bila menikah dengan lelaki yang tepat. Dan laki-laki akan bisa menjadi raja bila memperlakukan istrinya seperti ratu. Kalau orang Suradadi beda. Perempuan Suradadi akan menjadi ratu bila hidup di Segoro Kidul. Berarti kelasnya kayak Nyi Roro Kidul. Saya bilang sama istri saya kayak, begitu menikah, saya bilang, hari ini kita bertukar tulang. Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Istri saya tanya, caranya gimana, Bah? Kamu nggak boleh bekerja. Padahal saat itu saya nggak punya pemasukan, nggak punya pekerjaan, nggak punya uang. Tapi saya sudah punya keyakinan saya bisa membahagiakan istri saya. Karena saya punya prinsip, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Setuju, Bu? Rungok keke wong lanang. Kenapa, Bu? Gantian apa aneh? Ora katon. Orang puasa malah disuruh berdiri, malah lihat penjual es teh, rasanya nih gue clear kayak dia, panas kipasnya adem.
Shallu ala Nabi Muhammad. Saya dari dulu punya prinsip, Bu. Saya memang miskin saat itu. Tapi saya punya keyakinan ketika Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu berarti harus menjadi tulang punggung untuk istri. Maka saya bilang sama istri saya, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Karena wong lanang niku tulang punggung, bukan tulang tulung. Saya itu dari dulu iki caca lanang ya. Tak kandhani lho. Kamu sekarang boleh miskin, tapi kamu nggak boleh punya mental miskin. Terutama di hadapan istrimu dan anakmu. Jangan pernah berkeluh kesah berlebihan di hadapan istrimu dan anak-anakmu. Jangan nih wong lanang gagah. Apa meneh wong lanang masalah ekonomi nangis ning ngarepe bojone. Ora pantes. Betul, Bu? Masa gondrong nangis? Kayak saya tadi kepalanya pusing, perutnya mules, masuk ke sini jalannya, ya Allah. Gelobak, gelubuk, delane bosok temen ya. Kepala saya pusing, perut saya mules, saya mabuk, saya batin, masa gondrong muntah deh. Ora pantes. Menangkap kadal di tengah ladang. Bupati Tegal, kok jalanmu banyak berlobang? Betul, Bu? Itulah bedanya Tegal sama Jakarta. Kalau Tegal banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Saya dari dulu anti untuk sambat di hadapan anak dan istri mengeluh, Pak. Jangan boleh. Laki-laki itu qawwam. Coba bayangkan kalau suaminya sudah suka mengeluh, bagaimana dengan mental anak dan istrinya? Makanya jangan mengeluh. Wong lanang hadapi. Yang menjadi problem hari ini adalah kita itu nggak percaya terhadap rezeki yang dibagikan oleh Allah. Padahal mohon maaf, nggak mungkin Allah memberikan hidup tanpa menyiapkan perbekalannya. Betul, Bu? Kalau saya mau kasih analogi sederhana seperti ini. Kita hidup di dunia itu atas kemauan kita atau atas undangan Allah? Dijawab. Kita itu hidup di dunia kemauan kita atau karena undangan Allah? Kalau kita diundang oleh Allah, siapa yang bertanggung jawab atas hidup kita? Allah. Contoh sederhana, Gus Miftah datang ke Blue Box atas kemauan Gus Miftah apa atas undangan panitia? Berarti yang bertanggung jawab sama Gus Miftah siapa? Rongok kayak panitia. Makanya saya nggak perlu mikir sangu. Saya nggak perlu mikir sangu. Karena yang mikir sangu adalah panitia. Kalau Gus Miftah mikir sangu, malah nanti dikira panitia. Makanya kewajiban saya itu tidak mikir sangu, tapi menerima. Saiki cangkeme badok, ya Allah. Nanti wong poso marcep.
Karena aku jadi ingin. Masa aku membatalkan puasa gara-gara makananmu? Boten, kula kuat. Karena saya sudah puasa Daud 9 tahun. Sehari puasa, sehari tidak. Jadi kalau saya hari ini ditakdir oleh Allah kuat, itu karena saya rajin puasa. Saya ditanya sama istri saya, ini Bu, tentang kenapa saya berpuasa. Istri saya tanya begini, Beb, kenapa kok Bebek rajin puasa? Saya jawab, iya Mama. Kan istriku cantik. Lah daripada orang blue book dipanggil Mama, tongkaknya meletek-meletek. Kira pantas. Assalamualaikum Papa, iya Mama. Mama kemana? Ngising Papa. Papa kemana? Nimpal teletong. Ditanya begini ya, ini pengalaman saya ya. Abah itu kan sekarang dianggap orang sukses. Ya walaupun gak banyak duit punya, walaupun gak mewah mobil punya, walaupun gak megah mobil ada. Kenapa kok masih mau tirakat, kok masih rajin puasa? Saya jawab, hidup itu tidak hanya berpikir tentang kita, tapi harus berpikir tentang orang lain. Saya bilang, kalau hidup itu hanya sekedar hidup, gak ada manfaatnya, berarti kita sama dengan monyet. Monyet itu hanya sekedar hidup. Orang no bedane karo wedhus. Wedhus kae yo mangan ning ra ono manfaate. Berarti kalau hidup kita hanya sekedar hidup dan gak ada manfaatnya, berarti kita kalah sama wedhus. Bahkan sekarang banyak perilaku manusia Pak kalah sama anjing. Kemarin status saya viral gara-gara saya mengatakan apa? At-imil kalba salasa ayamin sayang sakafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, anjing itu akan mengingatmu selama 3 tahun. Wat imin nas salasa sanawatin sayang sakafi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Asu dipakani 3 dina kelingan 3 tahun, menungsa dipakani 3 tahun lali 3 dina. Berarti api asu napa api wong? Luwe api asu apa wong? Ya tapi kamu ngomong asu jangan lihat aku. Masa asu gondrong? Bu, tak kasih tahu. Ini kasihan amat kipas-kipas ya. Tak kasih tahu. Cangkemmu STS. Soalnya saya tuh punya pengalaman buruk Kiai. Kalau saya beli satu, yang lain ribut. Kalau semuanya dibeli nggak jadi pengajian, malah rebutan es teh. Es teh kamu itu nggak laku bukan karena dia nggak haus, tapi mereka nggak punya uang. Iya. Sebenarnya ingin. Ini kalau saya beli semuanya, ini malah nggak jadi pengajian. Rebutan dodolan, wis sone bosok temen ganti-ganti suara. Untuk apa? Pak Kiai puasa suruh minum es. Sone goblok temen ya. Kowe mau selawatannya sone gini-gini. Alah parah le. Wis ora ketok apik suaramu. Wis dasare suarane pas-pasan. Sone wis bosok temen. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, saya ditanya, kenapa kalau sekarang Abah dianggap sukses masih sering puasa? Tak kasih tahu rahasianya. Mumpung ini panas-panas,
Mudah-mudahan menjadi kabar gembira untuk kita semuanya. Kenapa Gus Miftah itu rajin puasa? Karena saya merasa sukses seseorang itu atas doa orang lain. Yang pertama, mulyane anak mergo tirakate wong tua. Kemudian apa? Kemuliaan seseorang karena bantuan dan doa dari orang lain. Mungkin salah satu di antara ibu-ibu yang senang sama Gus Miftah, habis sholat kirim Fatihah untuk Gus Miftah. Mudah-mudahan Gus Miftah sehat, sukses, Al-Fatihah. Pertanyaannya, dengan apa saya bisa membayar jasa baik jenengan? Ternyata banyak cara. Salah satunya apa? Orang puasa itu dakwatus shaim mustajabun. Doanya orang berpuasa itu mustajabah. Maka saya niat puasa itu niatnya apa? Saya tirakat dengan doa apa? Semoga anak saya, santri saya, dan semua orang yang pernah ngaji bersama saya, Allah angkat derajatnya. Termasuk orang Suradadi. Loh, kan kecamatannya Suradadi. Sing teko ora blubuk tok ala egois temen. Pengajian gawe son elek wae gaya. Ya ora salah itu Kang, sono bayare titik. Ndongake Suradadi, blubuk iya. Iki Pekalongan. Katon raine kae sego megono. Apa? Lontong tahu. Ini pengajian lontong tahu maning. Yo nyong dadi kelingan lontong tahu. Lontong tahu ana lontong sate ra usah galau. Pilih Gus Miftah wae. Prabowo. Ya berarti beda ya. Lontong tahu ana lontong sate ra usah galau pilih dudu semur diwadahi gelas dawuhe Gus Dur Pak Prabowo paling ikhlas lah kayak gitu mancing-mancing bae. Beda maning. Iwak bandeng ana iwak sepat. Pak Kiai gandeng, muga-muga bojone sehat. Cangkem ini papat. Kamu wis nyanyi lontong tahu? Udah kamu nyanyi, nanti tak sangoni, santai baik. Mangan bae nabu ya keprin. Cik. Selawat dulu ben adem ya. Ini namanya hadrohmu apa le? Al-Mungsidin. Dari Pekalongan. Inilah dia Hadra Al-Mungsidin dari Pekalongan yang amplopnya belum jelas. Ayo selamatan. Oh, ini bonusnya wangga kusi, bonusnya wangga kusi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana iki ngaji ra as-as wae cangkeme ya. Apa gini aja, semua dagangan tak borong tapi saya langsung pulang.
Gak apa-apa. Tak beli semua, silakan dibagi, saya langsung pulang atau saya ngaji. Rungakna. Saya nggak apa-apa, tak beli semua, tapi habis beli saya pulang. Ora apa-apa. Milih tak dom es teh aku pulang apa lanjut ngaji. Yes. Ya, bocah terus sangone dhisik mesake kepanasan ya. Badai keliling sajadah. Oh. Doa apa? Hah? Sholawat apa doa? Inyong diundang kene kon ngaji apa kon ngemis ya? Oh panitiane. Udah, berarti selawatan lagi sambil bagi kota infak. Udah, Gus Miftah sedekah. Kan dia sudah inyong ya, goblok temen ya. Wes, panitia siap-siap. Ayo le, sholawat apa le sing apik le? Nasabe Kanjeng Nabi. Sini. Saya tak nyumbang. Inyong pengen ngerti. Masa anak minuman anaknya laka-laka. Ya Allah 2000. Nonton yang gantengin pakai 2000 ambune kotang. Kayaknya kayak sel. 2000 maning ya Allah. 2000 maning. Gus Miftah nyumbang siapa? Nyumbang berapa kota infaknya? 500. Sejuta. Cilik temen ya. Ya nyumbang. Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas temen ya, pinter temen ya. Maning. Pira maning? Sejuta maning. Cie pengen cie. Tadi minta berapa? 500? Udah, tambahin 500. Loro, telu, papat, 5. Wis. Maning. Iki ngampe tukang syuting ngomong money politik tak giyebuk ndase. Kota infak. Infak laka-laka. Bocah hadro sangoni. Sangoni sejuta. Di, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gitu ku sego megono. Apa maning? Jaluk kabeh. Mari kita akhiri pengajian kita sore hari ini. Karena saya dirampok sama orang laka-laka. Ayo le, selawatan sampai Kanjeng Nabi le. Ayo le. Yo. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Jaga Nabi Muhammadin yake ana ingmakan. Dino islan rola Maulud tahun gajah.
Lanjut ngaji napa tuku es teh? Kalau tuku es teh saya pulang, kalau ngaji ya saya ngaji.
Bagus. Cangkem melu ape kloron. Ya sing apik jan loro. Sing apik lorone, yen sing apik loro ya. Apa Bu? Bisa nggak jamin kalau saya borong nggak ribut? Mesti ribut. Iki yang ngapa manis sak meneh bruk iki lho, iki lho. Iki lho. Apa aku cangkem nguntal sama nembane? Iki maning. Dodol bae kana ya. Hah? Oh, belum yang belakang, saya beli langsung maju semua. Kan bikin ribet pengajiannya. Ngaji ya? Oh, rasa ganggu sih bakul. Bakul baik. Kewajibanmu dodol. Sing nekake pembeli kuwi Allah, bukan Gus Miftah. Kok kamu ngarep-ngarep sama aku? Aku aja belum amplopan sudah dirampok. Saya curhat matane curhat. Saya besok tanggal 21 Januari tablik akbar dan konser bersama Denny Caknan di Tegal di lapangan Pancasila. Nanti saya mau nyanyi ngomong jalukmu piro bayar kayak sugih ya. Kayak iki mangan bae keprimen cangkemne. Niki kula wenehi donga supaya uripe kepenak. Kula gadah keyakinan insyaallah uripe kepenak, matine kepenak. Niki kula ijazahke dongane Imam Abil Hasan As-Sadili. Ayo diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sanggon-gon ya donga tangane kayak dikempit kayak keprimen. Saya doakan semuanya kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Sekali lagi, Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Mau tahu artinya apa? Ya Allah Gusti, saya bermohon kepadamu, luaskanlah rizkiku, tapi jangan sampai dengan rezeki itu menutupi akhiratku. Ya Allah Gusti, saya bermohon kepadamu, luaskanlah rezekiku, tapi jangan sampai dengan rezeki itu menutup akhiratku. Niku jenengan waca setiap bar salat. Pengen luwih cepet mandi, ditambahi sholawat. Bocah hadroh tak kandhani. Sedina bojoku maca sholawat nggih aku ping pira le. Ben wong kene tertarik maca sholawat minimal kaya bojoku. Tak wenehi ngerti. Lak kula 1000, kok mung 1000. Saiki deloken bojoku sholawate ping pira. Ben ngerti Pak, ternyata kabeh ki ana prosese. Lirene cah hadroh diwaca siji. Diwaca ping pira? Ini setiap hari minimal seperti ini. Yang kok tak sangoni santai baik. Masalah. Coba dibaca. Istrinya Gus Miftah setiap hari baca selawat, ini dibaca. Tasbihnya berapa kali? 26.500. Ini kemarin WA saya baru jam 9. Sudah 26.500. Biasanya kalau sampai tidur, istrinya Gus Miftah sholawatan 30.000 kali. Setiap pagi setelah duha baca Fatihah 1000 kali.
Fatihah tok ping 1000. Sholawate 26.500. Ya bojone kiai ya seje ya beda. Padahal bojone Mariati. Maksud saya, oh cangkeme, bojone kiai ora luru duit. Lah rika dodolan karo sholawatan. Makanya dodolannya ora payu. Oh ora sholawatan. Ngayal tak ekrek kayak kiye ya. Seng kesuh ya nyonge ya. Kuwi mendina le. Maka saya bilang, istri nggak usah bekerja, kamu di rumah. Cukup banyak sholawat, banyak Fatihah. Bojone nyong manut yai. Bojone nyong duwe duit tapi ra iso nganggo duit. Beda karo wong blubuk-blubuk. Orang duwe duit gawane ngentengke duit. Nganti rupane kaya duit. Arepe turu sing dipikir duit, tangi turu sing dipikir duit, mangkat ngaji sing dipikir duit, pengajian njaluk duit. Siapa? Al Mungsidin. Kalau saya bilang sama istri saya, kamu nggak usah bekerja, sudah sholawat saja. Dan istri saya itu mbak, tak kasih tahu ya, mungkin ini salah satu kebaikan yang bisa saya sampaikan. Istri saya itu nggak punya teman-teman keluar, gabung WA group bunyai saja istri saya keluar. Saya tanya, kenapa kamu keluar dari WA group para istri kiai? Isin bah, isin keprimen, yang dibahas mau seragam. Pengajian ketemu di mana yang dibahas dress code. Pertemuannya makan di mana? Istri saya nggak nyaman bu, makanya nggak ada teman saya itu punya CS. Kok ke mall sendiri, ke pasar sendiri. Istri saya nggak pernah ke mall kecuali saya temani. Ternyata itulah yang kemudian membuat usaha saya itu lancar, ngaji saya itu lancar. Karena istri nyong raneka-neka, nggak pernah ke mall, nggak pernah ke pasar, tapi tiap hari paketan datang terus. Saya ini kalau ngaji kayak seperti ini, seminggu 10 hari baru pulang. Istri saya di rumah tak kasih uang, tak kasih ATM. Begitu saya berangkat pulang, ATM-nya isinya masih tetap utuh. Kenapa? Nggak tak kasih PIN-nya. Ora kelong. Istri saya itu kalau punya barang mahal, Nduk, itu bukan karena beli sendiri. Karena saya belikan. Kalau beli sendiri nggak mau. Eman-eman bah uangnya. Saya punya mobil untuk ngaji, istri saya di rumah. Nggak pernah bah, mbok saya dibelikan mobil. Saya nyimpen uang di laci, istri saya bisa buka. 1.000 rupiah pun nggak akan pernah kurang. Nggak pernah minta. Makanya saya itu punya prinsip Pak Kiai, ngapunten. Saya itu kalau mau memberi saja. Tapi kalau ada orang minta-minta, malah saya nggak suka. Karena otak saya ini otak preman. Saya dulu tinggal di terminal bersama para preman. Preman itu istilahnya meras. Jadi kalau ada orang minta, saya itu merasa diperas, malah nggak pernah mau ngasih. Tapi kalau saya tahu itu orang butuh, pasti saya kasih. Kemudian yang kedua apa? Saya menghindari utang piutang. Saya nggak mau utang dan saya juga tidak mau ngutangkan. Kenapa? Karena hutang itu bisa merusak persaudaraan. Betul bu? Orang itu kalau mau hutang wajahnya lebih manis dibandingkan madu. Tapi kalau disuruh bayar wajahnya lebih bengis daripada Israel. Masuk. Faktanya begitu. Betul bu? Kalau mau utang melas, disuruh bayar malas. Hati-hati. Kalau nggak pernah ketemu, tahu-tahu datang, bapak, sekarang sukses ya, hati-hati. Tanda-tanda. Kayak saya begitu agak sukses, saya sekarang Gus Miftah keren sukses. Kok lupa sama kita? Saya jawab, dulu saya susah, kamu kemana, cok?
Wis ya ngono lho, kok kowe dadi wong sukses, dadi wong kondang. Wis mau sing ra kenal kabeh ngaku kenal, yang tadinya jauh ngaku dekat. Betul, Bu? Kemudian penyakit yang ketiga apa? Hasud. Kalau ada orang sukses, orang punya duit, orang mapan, mulai timbul iri, dengki, hasud. Kita beli pemanas, tetangganya kepanasan. Kita beli kulkas, tetangganya kedinginan. Kita beli mobil, tetangga ikut-ikutan naik mobil ambulan. Kita beli rumah, ikut masuk rumah sakit. Kita beli tanah, ikut beli tanah kuburan. Terus mulai cerewet. Saya itu paling nggak mau, Bu, soal utang piutang. Karena saya ada satu hadis, ini kaitannya dengan haul, kaitannya dengan orang mati. Tak kasih tahu betul gitu. Jangan sampai kita mati masih punya hutang. Maka kalau bisa ngempet, apalagi utang yang nggak penting. Kalau memang jenengan yang hadir ini mohon maaf, nggak punya beras sama sekali, nggak bisa masak, jangan utang. Sekarang minta tak kasih. Tapi kalau kalian utang untuk beli motor, beli mobil, beli rumah, itu goblok. Punya motor bisa dinaiki, kebelet pengen naik mobil, akhirnya motornya dijual untuk DP uang muka beli mobil. Setiap berangkat pengajian naik mobil, di starter unine dit wong motor kredit. Kayak anak kendang ditabuh jimbene, entek edite. Nah, malah kene jawab endi duwite. Saya itu kalau ada orang datang ke pondok, Bu, saya mau utang, Gus. Untuk apa? Untuk nambah beli mobil untuk uang muka. Ya Allah, saya langsung ngelus dada, Pak. Dadanya istri saya. Ya Allah, masa ya dadanya bakul gorengan. Ini perlu dibiasakan. Jangan sampai kita hidup hanya memperturuti gengsi. Ini yang mau menikahkan anaknya saya kasih tahu. Anak-anak saya mau nikah tangan dan ini. Nikah itu murah, yang mahal gengsi. Betul? Nikah di KUA itu, Bu, gratis. Enggak. Kalau mau datang ke KUA gratis. Kalau ada yang suruh bayar tuh KUA-nya enggak beres. Kalau datang ke rumah Anda bayar administrasi itu lumrah. Tapi kalau nikahnya di KUA, undang-undangnya gratis. Mas kawin, gak usah mahal-mahal, Duk. Saya dulu nikah itu gak bisa buat undangan, gak bisa beli catering, apa adanya. Tapi ternyata kemewahan pernikahan itu bukan jaminan hidupnya akan bahagia, betul? Gayanya kalau nikah mas kawinnya mahal, beli cincin, 2 bulan cincinnya masuk penggadaian. Cie. Ada yang seperti itu, Bu? Banyak. Gayanya mau nikah atas nama membuat bahagia anak, Pak. Dibela-belain utang. Masuk ke bank utang. Nikahnya di hotel berbintang. Setelah pernikahan ternyata bangkrut. Karena kelasnya orang blubuk-blubuk, nyumbang 50.000, anaknya 10 diajak semua. Badok kabeh. Orang nyumbang, tuku badokan. Saya itu demi Allah, nggih. Istri saya itu didandani, make up, sewa baju pengantin. Saya nggak sewa, Mas. Duitnya nggak ada. Jadi istri saya didandani, saya enggak, cuman pakai peci, pakai sarung. Kan yang penting bukan sarungnya, tapi ilmunya goblok. Isinya kan aku malu. Saya pas nikah itu, Nduk, teman saya hari berikutnya, teman saya konco dolan nikah ning hotel, Kang. Hotel bintang 5 saya diundang. Yang datang mobilnya mewah-mewah, pernikahannya megah, yang nyumbang pejabat-pejabat, Pak. Saya datang sama istri saya naik
motor butut punya mertua saya. Istri saya malu-malu, saya bilang kamu nggak usah malu-malu. Kalau memang jatahnya punya, kita pasti punya. Kamu nggak usah iri dengan rezeki orang. Semuanya sudah tertakar, nggak mungkin tertukar. Karena kita berada di atas bumi yang sama dengan rezeki yang berbeda. Nggak usah ngiri. Istri saya akhirnya nggak ngiri, tak tuntun. Ayo Rene, melaku, rasain. Wah, sandalnya jepit. Neng hotel sandalnya jepit. Bojone nyong tasnya kresek. Ora apa-apa. Saya sarungan. Kan yang penting bukan sarungnya tapi malah titik cangkem ya. Kayak kancane nyong banji malah nyanyi. Burung gelatik, burung pipit. Saya cantik tapi punya titit. Masuk Bu, resepsinya orang kaya. Saya sehari sebelumnya nikah nggak kuat catering, masak apa adanya. Ini di hotel makanannya serba ada. Setelah berjalan 20 tahun kemudian saya ketemu dengan teman saya yang nikahnya di hotel bintang mewah, berbintang mewah. Apa yang terjadi Bu? Sekarang hidupnya lebih enak saya daripada teman saya yang nikahnya di hotel. Kemarin dia datang ke saya, Gus, saya tolong dipinjemin uang. Saya bilang, kamu nggak perlu pinjem, cukup tak kasih saja. Nikahnya mewah, sekarang hidupnya susah. Saya dulu nikahnya susah, sekarang hidupnya. Pilih mana? Makanya mbak-mbaknya jangan bangga kalau ada cowok datang ke kamu naik mobil. Itu pasti mobilnya bapak paling rentalan. Persoalannya orang tua itu lucu Pak. Kalau anak ceweknya didatangi sama cowok bermobil, ibunya matanya langsung hijau, langsung melotot. Betul? Tapi lah sing tekan nganggo motor butut, disiak-siak. Nah betul? Laka-laka. Jadi laka-laka kan artinya apa sih? Oh nggak ada lawan. Miftah laka-laka. Nggak ada lawan. Oh bener, laka-laka itu nggak ada lawan. Miftah laka-laka. Anyar ya, laka-laka. Saya kemarin dilaporkan ke Bawaslu pelanggaran money politik. Diperiksa saya Bu di pondok. Saya itu sodako dari dulu, kenapa malah diperiksa? Ternyata Allah nggak mungkin melihat hambanya didolimi. Tadi malam sudah keluar keputusan dari Bawaslu, Gus Miftah dinyatakan tidak bersalah. Saya hari ini mau posting nanti di media sosial. Karena saya dipastikan tidak bersalah, saya akan posting Gus Miftah laka-laka. Penyakitnya kita itu satu, Nduk. Bu, apa penyakitnya? Ini bahasa lama tapi masih saya pakai. SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangganya yang punya uang, kenapa kita yang ngitung? Betul? Gus Miftah ke duitnya pira, mobilnya pira, bojone nambah apa? Ora. Kira-kira Gus Miftah nambah istri apa enggak? Yang jawab nambah pasti janda. Karena dia berharap sama aku. Ternyata bakule gorengan. Bakule gorengan umurnya swidak. Inyong rabi, ya inyong modern disit. Ya inyong bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Gus Miftah mati, ya ora laka-laka maning. Ngaten lah Bu nggih. Apalagi ini musim politik lah. Kulo yakin kita itu pasti berbeda. Ono sing padha, ono yang berbeda. Tapi jangan sampai kita itu berbeda pilihan mencari-cari kesalahan orang, betul? Arab seneng karo Mas Ganjar ya silakan, seneng sama Mas Anies ya silakan, seneng sama Prabowo silakan.
Saya itu dengan Mas Ganjar ya kenal, dengan Mas Anies kenal, dengan Mas Prabowo kenal banget. Jenengan yang milih Mas Ganjar tetap saudara saya, betul? Jenengan yang milih Mas Anies tetap saudara saya, betul? Wah, kita sama-sama orang Islam, sama-sama orang Indonesia. Kenapa cari-cari kesalahan orang terus? Menjelek-jelekan orang. Makanya tadi saya bilang, anjing sekalipun tidak akan pernah menggigit orang yang menolongnya. Sekarang hanya gara-gara beda pilihan, hanya gara-gara beda, kita malah menggigit orang yang menolong kita. Berarti kelasnya kalah sama anjing. Itulah bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia. Di Amerika anjing seperti teman, di Indonesia banyak teman seperti laka-laka. Tegal dilawan. Laka-laka. Sing ngajari nyong biyen jangan mengapak siapa? Sing mana tongkat kie. Entus. Salah satu yang saya contoh kenapa saya itu dermawan, almarhum Ki Entus. Yang ngajari saya kalau sowan Habib Lutfi, kalau tabarukan ngasih amplop sendiri abah dan mamah, itu Ki Entus. Abah itu kalau dikasih orang Pak untuk perjuangan, untuk kanjus sholawat, untuk macam-macam. Kalau mamah untuk urusan dapur, itu yang ngajari Entus. Entus itu guru saya dermawan. Entus itu ngaji sama saya kitab hikam. Tapi saya belajar menjadi orang loman kepada almarhum Entus. Makanya kenapa tongkat saya itu banyak dikasih Abah Lutfi, dikasih siapa? Yang sering saya pakai tongkat dari Ki Entus. Ini dulu Pak. Sebulan sebelum beliau meninggal saya dikasih, Gus dipakai. Kenapa? Saya waktu itu habis sakit, saya pengajian sama Abah Lutfi di Tegal, meresmikan masjid. Saya pucat karena saya habis sakit, tongkatnya dibawa untuk bersandar. Maka saya bilang, kalau kamu nggak punya tongkat untuk bersandar, masih ada dia untuk bersandar. Iya. Laka-laka. Ternyata itu pertemuan terakhir saya sama almarhum Ki Entus. Sebulan kemudian beliau meninggal. Sampai saya datang belum dimandikan Pak. Saya datang langsung tak mandikan. Setelah itu saya berjanji, pengajian kemana-mana tongkatnya saya bawa. Tujuannya apa Pak? Kalau pengajian saya ada pahalanya, saya minta sama Allah almarhum Ki Entus dapat jariyahnya. Karena yang ngajari saya loman sedekah itu almarhum Ki Entus. Entus itu kalau wayangan paling mahal dalang se-Indonesia sedunia itu Entus. Itu putra Tegal, tepuk tangan untuk Tegal. Tegal kan sama dengan Gus Miftah, laka-laka. Itu kalau wayangan li, waktu itu loh ya, Mas Entus itu sudah dibayar 200 juta, 250 juta, 150 juta. Pertanyaannya, apakah uangnya hanya dimakan almarhum Ki Entus? Enggak. Itu dalang-dalang, pelawak, teman-temannya Mas Entus yang nonton wayang, semuanya dikasih uang. Sehingga kadang-kadang tanggapannya 200 juta, yang dibawa pulang nggak lebih dari 50 juta. Sampai dia mati itu nggak punya apa-apa, Pak. Kenapa? Karena dermawan. Betul, Bu? Pas mau nutup lokalisasi apa? Peleman, gue ngajak Inyong, kan Inyong kayak ini telembok, ya laka-laka. Emang masih ada kok mampir? Oh masih, oke. Bersama Al Muhsidin, saya ngaji mereka milih. Ayo. Coba panitia sini, tanya kalau masih ada lokalisasi Peleman, mbak-mbaknya ada berapa, butuh mukena apa enggak? Kalau butuh saya kirim mukena. Ben sholat, kayak binane Inyong, lokalisasi di Pasuruan, Inyong kirim, rukuh 580. Ramadan mereka masih bekerja, tapi sebelum bekerja mereka sholat taraweh terlebih dahulu.
berjamaah menggunakan mukena dari Gus Miftah. Rampung traweh ya kerja maning. Saya tanya, laku apa mbak? Enggak mbak, laku bah, alhamdulillah. Kok bisa? Iya berkahnya abah. Miftah laka-laka. Makanya mohon maaf, kita itu berdoa minta kaya bu, bukan untuk kita nikmati sendiri, betul? Supaya kita bisa berbagi dengan orang lain. Maka saya beri, saya kasih tahu gitu. Gus Miftah itu banyak memberi bukan kaya. Tapi karena saya tahu betapa susahnya orang menderita. Aku gini lah isuk ning pondok, pas saya bisa pulang dan saya pas nggak puasan Daud, saya biasanya naik sepeda nih. Aku mesti nggawa duit. Kok pulang sepedaan duit saya masih tersisa, aku nangis nih. Kenapa nggak saya habiskan di saat banyak orang butuh pertolongan saya? Itu bukan karena saya kaya bu, tapi karena saya sudah terbiasa. Contoh di Prancis tahun kemarin, saya sama istri saya di depan gereja di Prancis bu, tempatnya agak tinggi, ada manusia silver ngemis, manusia silver. Kayak di Tegal kan ada manusia silver tuh. Saya datang, bapak pengemisnya tak kasih 100 euro. Itu kalau dirupiahkan sekitar 1.800.000. Orangnya tadinya diem, ngasih saya 100 euro, langsung loncat ngejar saya. Kenapa saya bilang? Anda siapa? Emang kenapa? Selama saya jadi manusia silver pengemis di sini, sudah bertahun-tahun. Biasanya orang ngasih cuma 1 euro. Logam, 1 euro, 2 euro. Baru ini saya punya pengalaman ada orang ngasih sampai 100 euro, 1.800.000. Saya bilang, saya dari Indonesia, saya beragama Islam. Kenapa saya sedekah seperti ini? Karena inilah ajaran kami, umat Islam. Ibu tahu, saya pulang ke Indonesia, seminggu kemudian saya ditelepon orang Prancis masuk Islam. Sehingga orang itu kalau punya duit, niatnya bukan untuk mengkayakan dirinya sendiri, tapi untuk membantu orang lain. Gus, kan Gus Miftah sekarang punya uang bisa sedekah. Saya bilang, bersedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Berangkatlah ke masjid sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Tapi saya nggak ikhlas Gus, lebih baik nggak ikhlas tapi sedekah daripada ikhlas tapi nggak pernah sedekah. Lebih baik sholat walaupun tidak khusyuk daripada khusyuk tapi tidak pernah sholat. Lebih baik baca Quran walaupun tidak fasih daripada fasih tapi nggak pernah baca Quran. Lebih baik ngaji walaupun ngantuk daripada melek gaweane ngeslot. Mudar. Laka-laka. Nanti kalau ditanya sama suaminya pulang, tadi pengajiannya Gus Miftah isinya apa? Gus Miftah laka-laka. Viral maning laka-laka. Nah, ternyata hidup yang enak untuk mereka yang dihauli hari ini itu bisa dimulai dari dunia pak. Siapa bilang surga nggak bisa dibeli? Isole. Dengan apa? Dengan sedekah. Dengan apa? Dengan ibadah. Surga itu mahal, tapi bayarnya tidak harus menggunakan uang. Contoh, orang miskin juga bisa masuk surga. Kalau memang surga itu mahal, harus dibayar dengan uang, berarti orang miskin nggak ada yang bisa masuk surga. Bagaimana sedekahnya orang miskin? Guyu. Orang kaya sedekah dengan uangnya, orang miskin cukup dengan senyumannya. Sing paling ciloko wis miskin merengutan. Ada nggak bu? Orang miskin cangkeme merengut. Ada? Wongnya ya tak ya melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat. Yang suka merengutan biasanya jilbabnya coklat.
Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Saya punya uang 50.000, anak saya butuh susu, banter-banterin nyusu. Saya bilang sama istri saya mau sowan Abah Pekalongan, Abah Lutfi. Uangnya boleh nggak saya buat naik bis? Istri saya nangis. Lah susunya naik ke primen, Bah. Wes ora apa-apa. Saya kangen banget sama Abah Lutfi. Saya ngebis li dari Jogja ke Pekalongan. Nggak punya motor, Mbak, ngebis ke Pekalongan. Saya itu kalau ketemu Abah Lutfi selalu dipanggil juragan. Juragannya teka. Padahal saya miskin nggak punya apa. Piye le? Enggak, Bah. Lihat wajahnya Abah saja saya sudah seneng. Pulang, uang saya habis. Jam 12 malam saya nyampe rumah. Anak saya nangis karena nggak punya susu. Akhirnya malam itu saya rebutan susu sama anak saya. Hah? Ya kan dibagi. Anakku satu, aku satu. Wong lanang itu kan, mohon maaf, laki-laki itu penggemar susu tanpa gelas. Bengi disusoni yen awan nguli. Kurang paham ranti susu. Ayo bapak iki beda maning. Wis rabi duwe susu kok tetep kuru. Barangkali susune ora cocok kayak gini. Lah wong rabi lemu kuwi berarti susune cocok. Ada juga rabi tetep kuru, mungkin susunya jeruk diganti kayak gini. Ke warung. Mila niku wau, kula suwun jenengan ngamalke donga niku wau ditambah karo sholawat. Saya punya keyakinan nggih. Kalau hidupnya itu enak, insya Allah ketika keenakan digunakan untuk ibadah, besok mati kita juga enak. Amin Allahumma amin. Sebagai penutup, sudah jam 2. Aku sedangkan jam 2. Hah? Sudah jam 4, saya harus berbuka puasa di Solo, nanti malam ngaji di Seragen, pindah ke Magelang, Temanggung, Jepara. Aku kelone kapan? Saya minta kepada Allah, semoga semua yang hadir derajatnya diangkat oleh Allah. Semuanya ekonominya dibaikkan oleh Allah, keluarganya disakinahkan oleh Allah, anaknya disoleh-solehkan oleh Allah, baik di dunia baik di akhirat. Al-Fatihah. Ya kana butuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.